Ya, jadi ini kita bicara soal radang usus. Jadi sejatinya kalau radang usus ini dibagi dua. Ya, radang usus ya yang itu ya, radang usus karena infeksi ya, karena infeksi misalnya eh, infeksi oleh kuman yang kita bilang kuman Shigella dysentery atau infeksi oleh jamur bisa Candida albicans misalnya atau infeksi oleh parasit seperti amuba misalnya. Nah, pada kelompok yang lain adalah radang non infeksi. Nah, radang non infeksi ini masuk di dalam penyakit yang kita bilang IBD, inflammatory bowel disease atau penyakit radang usus. Nah, pasien-pasien ini bisa saja datang dengan kondisi yang sama begitu ya, dengan mungkin bisa aja dia diare, kemudian nyeri perut ya, bisa demam bisa tidak demam, dan nanti dokter yang akan membedakan apakah ini termasuk radang usus yang infeksi atau radang usus yang non infeksi. Sekali lagi, orang bisa mengalami radang usus ini tergantung dari penyebabnya. Kalau tadi ini berhubungan dengan infeksi, ya tentu ini berhubungan dengan makanannya yang dikonsumsi, ya kan? Kontaminasi dari makanan tersebut misalnya, sehingga dia bisa tadi terinfeksi jamur, ya, atau terinfeksi kuman, ya, bakteri, atau bahkan virus. Virus juga bisa menyebabkan radang usus yang infeksi. Nah, pada kelompok yang radang usus yang non infeksi itu biasanya berhubungan dengan penyakit genetik ya, bawaan karena bagian dari autoimun ya, IBD, IBD, inflammatory bowel disease, penyakit autoimun. Nah, tapi juga bisa juga diinjus oleh proses radang kronis yang berkepanjangan ya, jadi artinya infeksi berulang akhirnya dia bisa mengalami radang usus di kemudian hari. Pada orang-orang yang mengalami radang usus ya, secara umum tentu dia akan merasakan nyeri ya, pain, nyeri di perutnya, bisa di sekitar pusar atau di bawah pusar gitu ya. Nah, kemudian ada perubahan pada bentuk fesesnya, jadi bisa saja timbul jadi diare. Nah, bahkan kalau dia berat tadi bisa aja timbul darah daripada kotorannya, bahkan lendir darah ya, jadi ini hal-hal atau gejala-gejala yang memang bisa timbul pada pasien-pasien tersebut ya. Kalau dia ini memang disertai dengan infeksi yang cukup berat, bisa aja dia mengalami demam tinggi dan bahkan juga bisa aja mengalami mual dan muntah. Kadang-kadang pasien juga merasa kembung akibat adanya radang usus tersebut. Jadi kalau pasien ini memang datang dengan kondisi yang lemas karena mual-mual muntah, makanan juga susah masuk karena kesakitan, maka pasien ini indikasi untuk dirawat inap. Nah, ketika dirawat inap tentu dokter akan memberikan infus, baik itu infus cairan maupun juga dikombinasi dengan infus makanan. Kalau dia tadi memang ada terindikasi terjadinya infeksi, ya itu infeksi bakteri misalnya, dokter juga akan memberikan antibiotik secara drip misalnya. Nah, kalau ini memang terjadi peradangan yang non infeksi cukup berat, dokter juga akan memberikan injeksi steroid misalnya. Jadi ini hal-hal yang bisa diberikan dokter ketika pasien itu datang ke rumah sakit dan perlu perawatan khusus misalnya. Memang kalau kita bicara soal komplikasi, maka komplikasi dari IBD atau IBD atau radang usus non infeksi yang bentuk Crohn itu bisa terjadi kanker, ya itu bisa menyebabkan kanker usus ya karena kronik. Tapi kalau ini masuknya yang kelompok yang kolitis ulceratif ya, luka-luka saja, pasien bisa mengalami perdarahan walaupun sedikit-sedikit sampai HB-nya drop ya. Nah, itu bisa begitu dan tentu datang dengan kondisi yang lemas gitu ya. Jadi ini hal-hal yang bisa membawa pasien itu datang ke rumah sakit, atau bisa saja dia tiba-tiba akut karena nyeri perutnya yang hebat gitu ya. Nah, nyeri perut yang hebat bisa karena memang penyakit radangnya itu, bahkan kalau ini suatu peradangan sudah lama bisa aja datang karena kebocoran usus. Jadi itu komplikasi yang bisa terjadi pada pasien-pasien dengan radang usus. Ya secara umum karena ini bicara soal radang usus, tetap yang diperhatikan pertama adalah makannya. Jadi makannya memang sebaiknya bubur, menghindarin
asam-asam pedas-pedas, ya, makanan-makanan yang terlalu complicated, ya, lemak tinggi misalnya itu harus dihindarin begitu. Nah, kemudian dokter akan memberikan obat. Ya, kalau tadi misalnya radang usus karena infeksi, dokter akan memberikan antibiotik. Kalau ini memang tadi karena karena memang radang usus non bakteri, dokter akan memberikan steroid. Jadi ini hal-hal yang akan di manage pasien-pasien ini ketika pasien-pasien ini datang ke dokter. Ya sama seperti radang usus yang lain, gaya hidup yang sehat gaya hidup sehat. Jadi harus jaga makan, ya, makan secara teratur. Ya, menghindarin makan makanan yang merangsang, ya. Kemudian istirahat yang cukup, ya, tidak stres misalnya. Ini hal-hal yang memang bisa membuat tubuh kita sehat. Bahkan satu lagi juga anjuran untuk mengkonsumsi probiotik. Atau biasanya probiotik ini banyak ditemukan pada yogurt. Ya, yogurt itu probiotik. Atau bisa juga dia beli dalam bentuk susu, ya, yang mengandung probiotik. Atau bisa juga dalam bentuk tablet atau kapsul. Jadi memang anjurannya untuk menjaga kesehatan tadi, selain kita menjaga komposisi makanan tetap sehat, banyak mengandung sayur, buah, ya, kemudian juga tidak terlalu banyak berlemak, hindari daging merah yang berlebih-lebihan, maka hal yang lain juga bisa dia mengkonsumsi probiotik, ya, untuk kesehatan pencernaannya. Demikian penjelasan saya mengenai radang usus. Saya Profesor Arif Faryalsam. Sampai jumpa pada episode berikutnya.